20 warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking telah berhasil dibebaskan dari Myawaddy, Myanmar. Ke-20 orang WNI ini bebas berkat kerjasama antara KBRI Yangon dengan KBRI Bangkok. Mereka berhasil diseberangkan dari Myanmar menuju Thailand. Tim Mabes Polri dari Hub Inter dan Barreskrim pun telah terbang ke Bangkok untuk berkoordinasi mengenai pemulangan 20 WNI tersebut ke tanah air. Kronologis pembebasan diawali pada tanggal 6 Mei 2023, di mana para korban telah diserah terimakan kepada KBRI Bangkok di Meso, Thailand. Mereka pun mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah karena sudah diselamatkan. Kami mewakili 20 orang korban yang disekap di Myanmar dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Menlu, Bapak Kapolri yang sudah menyelamatkan kami dan saat ini kami sudah sampai di Bangkok, Thailand. Baik pemirsa, tindak pidana perdagangan orang seperti ini memang mendapatkan concern yang begitu serius dari Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana pernyataan dari Presiden Jokowi yang disampaikannya melalui konferensi pers pada hari ini, kami juga akan perkenalkan kepada Anda para narasumber yang akan menyoroti masalah ini. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita agar tidak terulang kembali. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia ini ternyata menjadi sasaran empuk di antara negara-negara lainnya di Asia Tenggara untuk menjadi korban human trafficking seperti ini atau tindak pidana perdagangan orang. Sudah hadir di samping saya pengamat hubungan luar negeri yaitu Bapak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, selain Pak Reza juga sudah bergabung dengan kita via daring yaitu Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda Nugraha. Selamat malam Bu Putri, selamat malam Pak Reza. Baik, dan juga nanti akan bercerita kepada kita. Kemarin juga sempat berbagi kisah dengan kita. Saat ini kita nanti akan bertanya apakah sudah mendapatkan kabar setelah kakaknya dibebaskan, yaitu ada Mbak Dinda yang merupakan salah satu adik dari korban human trafficking ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Selamat malam. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan cerita Mbak Dinda, kemudian juga cerita juga dari Pak Yuda bagaimana proses pembebasan dan pandangan dari Pak Reza, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo. Sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerjasama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi. Ke depan, perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan kita perkuat. Baik, pemirsa, kita sudah mendengarkan bagaimana upaya keseriusan dari pemerintah untuk bisa menangani hal ini dan juga nanti akan dibahas lebih lanjut dalam KTT yang akan berlangsung. Nah, kita juga akan dapatkan keterangan sebelumnya dari Pak Yuda. Pak Yuda, bagaimana kemudian Pak peristiwa ataupun juga proses pembebasan dari 20 warga negara Indonesia ini Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Ya, terima kasih Mbak Putri. Dapat kami sampaikan bahwa alhamdulillah pada tanggal 5 dan 6 Mei kemarin kita sudah dapat membebaskan 20 warga negara kita yang menjadi korban perusahaan online scam yang ada di wilayah Myawaddy. Ya, dilakukan secara bertahap antara tanggal 5 selama sebanyak 4 orang dan kemudian tanggal 6, 16 orang. Total ada 20 orang. Kita memang menggunakan berbagai macam cara, baik pendekatan formal melalui pemerintahan yang ada di Naypyidaw, maupun juga pendekatan-pendekatan informal melalui jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy. Kita memahami memang wilayah Myawaddy adalah wilayah konflik yang tidak sepenuhnya dapat diakses oleh pemerintahan yang ada di Naypyidaw. Oleh karena itu, kita gunakan berbagai macam jalur yang memungkinkan bagi kita untuk dapat membebaskan warga negara kita dari Myawaddy. Memang memerlukan waktu. Dan dalam hal ini kami juga mengapresiasi kepada pihak keluarga yang sabar ya, menunggu berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah dan alhamdulillah tanggal 5 dan 6 kemarin sudah dapat kita bebaskan. Kami memang tidak dapat memberikan penjelasan detail mengenai apa saja upaya informal yang kita lakukan ya demi keselamatan jaring kita juga yang ada di sana. Namun
semua upaya telah. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita Mbak Dinda, Pak Yuda terlebih dahulu, bagaimana kondisi mereka warga negara Indonesia ini ke-20-nya saat kemudian diselamatkan, ditemukan, dan saat ini mereka ada di mana, Pak? Mbak Putri. Ya, Pak Yuda. Sebelum nanti kita dengarkan cerita Mbak Dinda, Pak Yuda terlebih dahulu. Pak Yuda, bagaimana kondisi dari 20 warga negara Indonesia ini, Pak? Dan juga bagaimana, Pak, saat ini mereka ada di mana? Jadi ke-20 WNI kita kemarin telah dapat kita bawa ke Bangkok, dari Mysore menuju ke Bangkok. Saat ini sudah kita inapkan di KBRI Bangkok. Mereka sudah menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Dan hari ini tim Barreskrim Polri juga akan melakukan proses interview dan penyelidikan lebih lanjut untuk kasus-kasus. Dan kami juga nanti akan lakukan juga konseling psikologis bagi para WNI kita yang mengalami tekanan psikis. Kapan rencananya akan diberangkatkan atau dipulangkan kembali ke tanah air, Pak? Ya, untuk proses kepulangan ke tanah air kita masih koordinasikan dengan otoritas keimigrasian Thailand karena memang untuk bisa keluar kita memerlukan exit permit atau perizinan repatriasi menuju ke Indonesia. Nah, setelah kita mendapatkan izin tersebut, kita akan segera ke Indonesia. Baik, Mbak Dinda, beberapa hari lalu kita berbincang-bincang, Mbak Dinda menceritakan apa yang dialami oleh kakak Mbak Dinda ini, Mbak Novi, beberapa saat itu. Saat ini alhamdulillah Mbak Dinda sudah dibebaskan dalam kondisi yang selamat insya Allah, dan nanti kita akan tunggu bagaimana kepulangannya kembali ke tanah air. Mbak Dinda sudah sempat berkomunikasi dengan Mbak Novi? Alhamdulillah sudah sempat, Mbak Putri. Apa yang disampaikan? Tapi komunikasinya itu tidak banyak yang disampaikan informasi dari Mbak Novi sendiri, karena kan kebetulan alat komunikasi itu dia hanya memegang satu alat komunikasi ya Mbak ya, itu pun untuk memberikan informasi kepada keluarganya itu secara bergantian. Nah dari situ Mbak Novi nggak terlalu banyak kasih info, dia cuma memberikan info bahwa di sini alhamdulillah kita semua aman, sudah bebas dari perusahaan, dan keadaan kita pun di sini semua baik-baik saja. Mbak Dinda, apakah Mbak Novi ini keluar dari sana masih bisa membawa barang-barang pribadi? Entah itu baju, entah itu handphone, dompet, kartu identitas, dan sebagainya. Kalau untuk baju, alat pribadi kayak baju, semua tas, alhamdulillah itu ke bawah semua ya Mbak ya. Cuman kalau untuk alat komunikasi itu sudah ditahan dari pihak perusahaan. Jadi Mbak Novi sama sekali nggak pegang handphone. Baik, untuk kondisinya sendiri atau kondisi fisiknya ada mungkin yang dikeluhkan oleh Mbak Novi bercerita butuh pemeriksaan lebih lanjut? Nah, kebetulan waktu komunikasi terakhir dia memberikan info kalau badannya kan sudah, maksudnya banyak biru-biru ya Mbak ya, maksudnya bekas pemukulan, bekas waktu di saat dia di ruangan sekap gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ke dokter juga, dan hasil dari dokter itu sejauh ini aman, jadi cuman tinggal takutnya kan ada apa-apa di dalamnya Mbak ya, maksudnya bekas pukulan atau apa, tapi alhamdulillah kalau sejauh ini untuk kata dokter aman, jadi tinggal bekasnya aja Mbak. Baik, nah ini kita juga ingin minta pandangan dari Pak Reza. Metode-metode seperti ini kabarnya sering ini dipakai untuk bisa membawa orang-orang dari berbagai negara terutama di Asia Tenggara untuk bisa dipekerjakan secara ilegal. Online scam, Pak Reza mungkin bisa jelaskan? Kita harus akui ya bahwa masyarakat kita ini kan terbelah secara teknologi kan. Ada yang melek teknologi dan juga ada yang tidak melek teknologi. Itu satu. Jadi dalam hal ini kemampuan menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan, tujuan pembangunan ya. Dan juga ada mereka yang kemampuan bahasanya terbatas. Jadi merasa diri akan hebat kalau bisa menggunakan bahasa Inggris berhubungan dengan pihak asing. Akibatnya secara tanpa sadar memberikan data-data pribadi kan. Dan tanpa sadar mengiyakan permintaan-permintaan pihak asing, dan biasanya pihak asing tersebut memiliki kaki tangan dalam negeri kita kan. Dan ini kan sebenarnya akar masalahnya adalah push factor dan pull factor kan. Push itu dari kita keluar. Kenapa kita keluar? Ya kemungkinan besar saudara-saudari kita itu sadar bahwa daya saing mereka dalam negeri terbatas, satu. Kemudian mereka juga melihat terpengaruh oleh
mudahnya mendapatkan uang dalam jumlah besar. Betul sekali. Mungkin mereka punya masalah-masalah kekeluargaan, masalah pribadi yang membutuhkan uang, dan sehingga mereka berpikir bekerja singkat di sana dapat menghasilkan pemasukan yang besar. Itu push factor kan. Kemudian dari pull factor itu kan bagaimana pihak luar melihat kita kan. Mungkin mereka melihat ada celah dalam birokrasi kita. Celah seperti apa Pak Reza? Lihat celah, ya terus terang celah itu kan banyak ya. Cara berpikir saya sebagai WNI tentu berbeda dengan mereka yang berada di sana kan. Betul. Misalnya salah satu celah adalah celah teknologi komunikasi. Apakah otoritas komunikasi kita tahu persis siapa yang nelpon dari luar gitu? Apakah mereka itu masuk blacklist Indonesia atau enggak? Dan apakah misalnya telepon itu mungkin menggunakan jalur-jalur pribadi, mungkin jalur-jalur restoran, jalur-jalur hotel, ataupun jalur-jalur lembaga sosial. Jadi begitu dicek oleh operator kita, ternyata lembaga itu lembaga netral, sehingga tidak di-ban kan. Itu yang terjadi. Kemudian juga mereka barangkali melihat ada celah dalam pengurusan paspor. Misalnya kalau kita berkunjung ke luar negeri, ke negara-negara Uni Eropa misalnya, itu kan pihak kedutaan besar akan mengecek dengan sungguh-sungguh kan kelengkapan dokumen kita, juga identitas pribadi kita, dan terakhir ada wawancara. Biasanya dari wawancara itu kelihatan apakah yang akan datang ke Eropa itu qualified atau tidak kan. Dan saya pikir saya sangat berharap aparatur imigrasi kita juga lebih tegas dalam hal ini, sehingga bisa memiliki deteksi dini dari orang-orang kita yang akan berangkat ke luar negeri tersebut. Baik. Jadi ini urusannya urusan push factor dan pull factor. Push factor dari dalam negeri, apa kita demikian mudahnya berangkat, demikian mudahnya terpedaya ya. Nah itu nanti kita juga akan bakal Baik. bahas lebih lanjut lagi. Godaan yang memang betul-betul menggoda bagi masyarakat kita, karena pekerjaannya ini biasanya tawaran gajinya tinggi, 18 juta sampai 20 juta sekian per bulannya didapatkan, begitu janjinya iming-imingnya, tapi kemudian tidak membutuhkan kualifikasi tertentu. Nah ini patut curiga sebenarnya masyarakat. Ini juga untuk pembelajaran bagi masyarakat, Pak Yuda, mungkin nanti bisa dijelaskan kepada kami juga, mereka ini 20 warga negara Indonesia ini kemudian dipekerjakan sebagai apa di sana? Perusahaannya ini perusahaan apa? Tapi mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para narasumber. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembalikan perbincangan. Pak Yuda, kita ingin sekali mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan oleh 20 warga negara Indonesia ini di sana. Mereka ditipu, dipekerjakan secara ilegal sebagai apa Pak? Karena kalau awalnya kan dari sini dijanjikan, diiming-imingi sebagai customer service atau resepsionis. Ketika sampai di sana dilibatkan dalam sebuah kejahatan apa Pak mereka sebenarnya? Ya, jadi berdasarkan pendalaman yang kita lakukan, betul bahwa mereka rata-rata diminta menjadi customer service, ditawari gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar, meminta kualifikasi khusus. Ya. Begitu mereka tiba di Myanmar, Myawaddy, mereka diminta untuk melakukan scamming. Jadi mereka diminta untuk membuat akun palsu di berbagai macam akun sosial media, dan kemudian mentargetkan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia sebagai target scamming mereka. Berbagai macam cara mereka gunakan ya untuk melakukan upaya-upaya scamming yang memang sudah diatur, ya, sudah diajarkan dan sudah dipaksakan oleh perusahaan-perusahaan scamming tersebut. Intinya adalah menawarkan berbagai macam investasi ya, ataupun belanja melalui Shopee dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah penipuan. Sebagai contoh ya, ketika belanja di Shopee 1 juta, nanti akan dijanjikan cashback 200.000 seperti itu. Dan kemudian terus ya ditingkatkan terus. Jadi barangnya belum kirim, tapi kemudian diminta untuk naik lagi dong 10 juta sampai 50 juta sampai 100 juta dengan cashback sampai 20%. Nah, begitu jumlahnya mencapai puluhan juta, maka akun itu akan ditutup dan kemudian hilang. Uangnya diambil. Jadi itu berbagai macam modus yang dilakukan untuk scammingnya. Namun bentuk-bentuk scammingnya bermacam-macam. Bisa juga judi online dan sebagainya. Baik, informasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Pak. Nah Pak, perusahaan-perusahaan scamming seperti ini, bagaimana cara mereka kemudian menjaring tenaga kerja dari Indonesia? Apakah memang punya kaki tangan Pak di Indonesia Pak? Jadi kami menduga memang kasus online scamming ini sudah menjadi masalah regional. Sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan juga Bapak Presiden, ya, ini menjadi isu regional. Terproliferasi bukan hanya di Myanmar dan Kamboja, namun juga ada di Laos, ada di Vietnam,
ya, ada di Thailand, ada di Filipina. Terakhir di Filipina 2 hari yang lalu baru saja otoritas Filipina melakukan operasi razia bersama kedutaan asing termasuk KBRI Manila. Sampai saat ini tercatat sekitar 200 warga negara kita yang sudah bisa kita selamatkan dari Filipina untuk jenis perusahaan online scam. Kami melihat ini memang ada sebuah indikasi. Nah, yang perlu kita perhatikan tentu adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah pencegahan dan juga penegakan hukum yang tegas terhadap perekrut yang ada di Indonesia, ya, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi, ya, scamming terhadap warga negara kita. Baik, ada alasan tertentu mungkin Pak bagi mereka perusahaan-perusahaan ini untuk kemudian merekrut. Kabarnya yang kami dapatkan informasi yang paling banyak direkrut adalah warga negara Indonesia untuk hal-hal seperti ini Pak. Karena memang target scamming mereka itu adalah warga negara Indonesia. Nah tentu kalau ingin menipu warga negara Indonesia, pelakunya juga lebih pas kalau dilakukan juga oleh sesama warga negara Indonesia. Itulah kenapa pola ini kemudian banyak merekrut warga negara Indonesia. Baik. Jadi kenapa akhirnya banyak warga negara kita berangkat ke sana, ya karena memang target scamming yang dilakukan oleh perusahaan scamming tersebut adalah mentargetkan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Baik, Pak, selama bekerja di sana, apakah kemudian hak-hak dari 20 warga negara Indonesia yang diberikan Pak oleh perusahaan? Jadi tadi kami sampaikan gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar. Target ya sekitar 60 juta sebulan target yang harus mereka capai. Jika mereka mencapai target, gaji akan diberikan, ya. Dan kemudian ketika terus mencapai target, mereka bisa menaik peringkat leader seperti itu. Nah ini memang yang dinamika yang terjadi. Dinamika yang terjadi ini bukan hanya terjadi di Myanmar, ini terjadi di Kamboja, terjadi di negara yang lain. Ya. Ada warga negara kita yang akhirnya menjadi leader dan justru menekan bawahannya yang sesama WNI seperti itu. Dan ada juga kami mendetek warga negara kita yang menjadi perekrut. Jadi bukannya tidak mungkin bahwa perekrut-perekrut ini Pak adalah ternyata orang-orang yang sudah lebih lama bekerja di sana, begitu ya Pak, yang sudah lama terlibat dengan perusahaan penipu ini? Ya, seperti itu. Jadi memang inilah pentingnya kita melakukan pendalaman lebih lanjut ya untuk semua kasus yang ada. Total selama 3 tahun terakhir ada 1.841 kasus yang kita tangani. Ini di luar 20 kasus di Myawaddy dan 200 kasus di Manila. Kita akan terus dalami. Ya. Ini memang isu yang kompleks, ya. Betul. Di mana korbannya adalah warga negara Indonesia, ya, terindikasi TPPO, ya. Namun juga ada sebagian yang menjadi perekrut, ya, seperti itu. Dan itu nanti perlu tentunya bagi pihak-pihak yang memberangkatkan tidak sesuai prosedur dan bahkan sebagai pelaku TPPO kita akan terapkan tindakan hukum yang tegas. Baik, nah ini Mbak Dinda kalau kemarin sudah sempat berkomunikasi walaupun terbatas, tentunya sekarang menantikan kepulangan dari kakak tercinta Mbak Novi, apalagi yang diharapkan oleh Mbak Dinda? Ya, terima kasih Mbak Putri. Yang kami harapkan dari keluarga, kami ingin secepatnya Mbak Novi cepat pulang kembali ke Indonesia dengan keadaan selamat. Mbak Novi dengan teman-teman semuanya keadaan selamat sampai tujuan. Istilahnya apa? Semoga dengan kejadian ini pasti semua ada hikmahnya ya Mbak ya. Istilahnya Allah sudah merencanakan sesuatu untuk lebih baik lagi gitu. Semoga semua ini menjadi untuk pelajaran kita ambil hikmahnya. Betul. Ya, cerita ini kan atau cerita Mbak Dinda yang Mbak Dinda dan keluarga alami ini memang menjadi musibah tapi tentunya menjadi pelajaran untuk masyarakat bersama. Mbak Dinda mungkin ada pesan untuk masyarakat lain yang gampang tergiur dengan tawaran pekerjaan-pekerjaan padahal sebenarnya di balik itu semua ada hal semacam ini. Kalau pesan dari saya untuk masyarakat, kita harus lebih berhati-hati lagi, jangan mudah tergiur dengan seperti lowongan kerja, apalagi dengan iming-iming gaji yang sangat besar ya Mbak ya, terus dijanjikan di luar negeri dengan istilahnya dengan semua difasilitasi, semua free pokoknya dari perusahaan. Saya harap
masyarakat lebih mempunyai kesadaran diri bahwa tidak semua yang lowongan pekerjaan itu ditawarkan seperti itu tuh berarti itu aman untuk mereka gitu. Baik. Jadi jangan mudah tergiur dengan ini seperti itu. Baik, Pak Reza, kalau mendengarkan cerita Pak Yuda tadi, posisi warga negara Indonesia menjadi korban dalam kasus seperti ini, bukan hanya kasus ini saja, tapi kasus semacam ini, sebenarnya ada dua, Pak, kalau menurut saya. Kasus sebagai pelaku ataupun tenaga kerja yang secara ilegal begitu, tapi kemudian juga merupakan korban dari kasus-kasus penipuannya, menjadi korban dari scamming dan segala macam tadi, yang judi dan sebagainya. Bagaimana Pak Reza melihatnya? Ini sistemik ya. Banyak jalur yang harus dilakukan untuk meniadakan ini sekali dan selamanya begitu. Pertama, level masyarakat. Masyarakat harus terbangun, bahasa sosiologi itu awareness ya, kesadaran untuk melindungi mereka sendiri. Dan untuk itu kan harus yang bergerak itu pertama individu masyarakat, kemudian juga lingkungan di mana mereka berada begitu. Jadi keluarga harus terlibat, organisasi kemasyarakatan terlibat, organisasi keagamaan terlibat. Kemudian di level terendah itu kan ada RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan. Pada saat yang sama birokrasi kan diwakili juga oleh Babin Kamtibmas. Di mana di tiap kampung itu ada Babin Kamtibmas. Dan tentunya kepolisian kan sudah mendata kan kampung-kampung mana itu, kampung-kampung itu tingkat kerawanannya berbeda kan. Misalnya nanti ada desa, misalnya desa binaan, desa sentuhan, kemudian desa pantauan, itu harus benar-benar teridentifikasi sekarang. Kalau sebelumnya kita melihat berdasarkan indikator tingkat kriminal, tapi sekarang juga indikator tingkat atau potensi kerawanan akibat perdagangan orang. Jadi kerja keras bagi polisi untuk melakukan suatu identifikasi baru atas kantong-kantong desa yang berpotensi dikelabui oleh pihak asing. Ataupun juga pihak asing bekerjasama dengan kaki tangan yang ada di dalam negeri Indonesia. Yeah, kan? yeah. Tentunya untuk bergerak di Indonesia, ya kaki tangan tersebut akan bergerak sesuai dengan budaya Indonesia. Kalau targetnya adalah masyarakat Jawa Barat, ya pelakunya adalah yang memahami budaya Jawa Barat tersebut dan juga sebaliknya. Yang terbaik adalah cegah sebelum hal ini terjadi. Betul. Jadi awareness dari tingkat desa. Kalau kita di Jawa Barat itu punya istilah pemberdayaan itu istilahnya awak sakujur itu. Diri kita sendiri yang harus mumpuni. Kemudian yang kedua adalah batur sakasur, mitra bapak ibu. Kemudian wargi sadapur. Jadi pemberdayaan itu harus tersinergi terus menerus. Kemudian wargi sasumur, ini siap keluarga besar kita yang hidup dari sumber ekonomi yang sama begitu ya. Dan terakhir selanjutnya bagi wargi salembur. Jadi awak sakujur, batur sakasur, wargi sadapur, wargi sasumur, wargi salembur. Ini kalau saya gunakan konsentrik di Jawa Barat ya. Jadi pemberdayaannya itu harus tersinergi terus menerus. Kemudian juga ini pelajaran juga bagi lembaga-lembaga keagamaan. Tolong tema-tema religiusnya diubah gitu. Bukan hanya kita berbicara hal-hal yang normatif, tapi hal-hal yang nyata seperti ini. Jadi aspek-aspek perdagangan manusia, aspek-aspek misalnya perbudakan orang-orang kita di luar negeri, itu hendaknya menjadi tema-tema keagamaan begitu ya. Sehingga dengan demikian para penceramah-penceramah yang karismatis tersebut dapat dengan cepat mensosialisasikan ide-ide yang berhubungan bukan hanya dengan pemberdayaan masyarakat kita, tapi juga perlindungan kan. Karena tugas melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia itu bukan hanya negara kan. Tadi Pak Jokowi, Presiden sudah mengatakan KTT ini akan mengadopsi dokumen kerjasama perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi kan. Ini kan ini tanggung jawab kenegaraan. Oke, tapi hendaknya kerjasama ini begitu nanti ditandatangani kan akan berlaku di level ASEAN dan juga berlaku dalam negeri Indonesia kan. Dan hendaknya hasil dokumen diplomatik ini dimengerti oleh aparatur-aparatur di daerah dan lembaga-lembaga
pemerintah, swasta, dunia usaha yang ada dalam negeri. Baik. Sehingga kita bisa mencegah sebelum hal ini terjadi. Baik. Prinsipnya mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Baik, yang disampaikan oleh Pak Reza sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, bahwa kuncinya yang terbaik adalah melakukan pencegahan. Pak Yuda, ini juga bisa menjadi pesan untuk masyarakat bagaimana upaya pencegahan. Ada masukan tadi dari Pak Reza, tapi mungkin Pak Yuda juga ada upaya-upaya tertentu sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Keluarga juga tidak gampang untuk bisa melepas anggota keluarganya untuk bisa pergi ke luar negeri, Pak, dan ternyata malah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Pak Yuda, silakan. Setuju, sebagaimana tadi disampaikan Pak Reza bahwa public awareness campaign harus kita mulai dari lingkaran terkecil, yaitu keluarga, dan juga tentunya pemerintah daerah. Karena saya yakin pemerintah desa paham kalau ada warganya ingin berangkat ke luar negeri. Dengan memahami modus-modus TPPO, kita kuatkan langkah-langkah pencegahan. Jadi ketika sudah mengetahui bahwa ada tawaran pekerjaan melalui sosmed, ya, kemudian dengan gaji tinggi namun tidak meminta kualifikasi khusus, kemudian bekerja ke luar negeri ataupun tidak menggunakan visa bekerja melainkan menggunakan fasilitas bebas visa sesama negara ASEAN, itu sudah menjadi tanda-tanda adanya modus-modus penipuan scam ini. Yang ini harus kita waspadai, dan kemudian kalau sudah tahu jangan berangkat, jangan nekat seperti itu. Kami perlu highlight ini, jangan nekatnya ini. Karena kami sudah menangani tadi ya sampai 1081. Kami mencatat warga negara yang sudah kita selamatkan, ya sudah kembali ke Indonesia, kemudian tercatat berangkat lagi ke luar negeri. Untuk bekerja di jenis perusahaan yang sama. Sebagai contoh, KBRI Vientiane di Laos menangani 15 warga negara kita, korban online scam. Sudah kita tangani, kita selamatkan, kita pulangkan ke Indonesia, 11 diantaranya tercatat berangkat lagi keluar, bekerja di jenis perusahaan yang sama karena mendapatkan janji-janji yang baru. Seperti itu. Baik. Nah ini yang sekali lagi kesadaran juga perlu kita tingkatkan, tapi juga jangan terlalu nekat gitu ya. Kita paham sekali, tentunya hak setiap warga negara untuk bekerja ke luar negeri. Namun ketika tujuan kita adalah untuk mendapatkan kesejahteraan, namun melalui cara pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur, justru posisi mereka akan menjadi rentan. Ya, baik. Pak Yuda, terima kasih sudah berkenan untuk ikut berbincang dalam acara kami pada malam hari ini dan juga memberikan informasi ini kepada masyarakat. Sungguh pelajaran yang berharga untuk masyarakat juga. Mbak Dinda juga terima kasih Mbak Dinda sudah berkenan untuk bisa berbagi cerita dengan kami. Semoga kita semua juga bisa mengambil hikmahnya. Pak Reza, terima kasih sekali lagi berkenan untuk hadir dan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Pemirsa, kami akan bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan sebenarnya bagaimana cara dari para relawan ini untuk bisa memenangkan kandidat capresnya masing-masing. Kami akan ajak Anda untuk cari tahu dari relawan yang akan mendukung Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, ataupun juga Anies Baswedan. Tapi sesaat lagi kami segera kembali.